terkait dengan Supersonality Institute, saya coba perkenalkan terlebih dahulu sedikit, nanti ada video, Ibu. Jadi Supersonality Institute adalah lembaga yang bergerak di bidang training, coaching, dan consulting, terutama di pengembangan sumber daya manusia yang sudah berjalan sejak tahun 2010 yang lalu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua nanti bisa mengunjungi website kami di supersonality.com. Dan seperti apa kegiatannya, saya coba putarkan terlebih dahulu sambil menunggu yang lain. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu, bertatap muka di Zoom meeting hari ini, hari Kamis. Kita insya Allah dalam 2 jam ke depan kita akan belajar tentang sensor bisnis, Bapak Ibu. Apa itu sensor bisnis ya? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bicara bisnis itu kan seharusnya ya seperti melakukan sebuah perjalanan. Akan ada kendala-kendala di pertengah jalan, tetapi kadang-kadang ketika kita tidak menguasai sensor bisnis ini, kita tidak ngerti apakah bisnis kita ada dalam situasi yang berbahaya atau situasi yang biasa-biasa saja, aman, atau bahkan mungkin situasi yang beresiko. Nah, oleh karena itulah kita butuh sebuah sensor supaya dari kita memahami kondisi-kondisi itu menjadikan kita aware dengan situasi bisnis kita dan bisa segera mengambil sebuah keputusan. Segera mengambil sebuah keputusan. Dan hari ini kita bersyukur kedatangan coach yang sudah saya lobby beberapa waktu yang lalu untuk berbagi dengan rekan-rekan semua. Awalnya hanya diskusi-diskusi ringan, tapi sepertinya ilmu ini kalau hanya disampaikan diskusi berdua, bertiga itu kayaknya kurang punya nilai manfaat gitu lah ya. Sehingga kita ajak untuk sama sharing. Target saya sebetulnya tidak terlalu banyak, Ibu, hanya 100 orang saja itu udah cukup bagus. Ternyata sampai saat ini ada 200-an orang yang bergabung di grup kita dan ini masih terus-menerus masuk ke grup Zoom ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya di sini memposisikan sebagai host, nama saya Rian Martian, dan saya founder sekaligus juga pengelola di supersonalityinstitute.com. Tadi saya sudah opening sedikit tentang apa itu Supersonality, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang training, coaching, dan consulting. Sepertinya kita tidak harus berlama-lama, Bapak Ibu. Mungkin Coach Salim juga sudah hadir. Saya sapa dulu Coach Salim. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, dan kalau kita lihat dari peserta ini luar biasa ya. Ada info kendala koneksi seperti biasa. Pesertanya ini di awal kemarin kita sudah saya tanyakan dulu nih, ini peserta dari mana saja, dan luar biasa ini ternyata banyak juga dari tidak hanya di satu kota, tapi saya lihat dari Samarinda, dari Malang, dari Semarang, Lumajang, Sidoarjo, Jakarta, Surabaya. Surabaya situasinya sepertinya sedang genting ini dapat berita, tapi mudah-mudahan itu tidak merusak semangat kita untuk terus bertumbuh. Coach Salim sudah bisa nyambung dengan kami? Siap, insya Allah, Coach Rian. Ini Coach Salim Surabaya. Ini mungkin saya yakin sebagian dari
peserta sudah pernah ikut kelas Coach Salim, sudah ketemu atau bahkan mungkin sudah pernah ikut workshop-workshop yang ada nih kayaknya Coach. Bener ya? Siap, siap. Karena yang nge-share acara ini tidak hanya saya, mungkin banyak juga dari relasinya Coach Salim juga yang mungkin akhirnya berminat dan akhirnya bergabung. Coach, hari ini waktu kita Siap. tidak panjang, ini hanya 2 jam. Ya. 2 jam ngomongin sensor bisnis itu aslinya cukup apa enggak ya gitu. Ya, di padat-padatkan. Cukup-cukupin ya. Tapi ini Ya, dan saya ini kalau persingkat nanti, Coach. ya dari dari latar belakang teman-teman yang hari ini hadir, ini kayaknya memang sebagian besar memang bisnisnya sudah mulai berjalan, bukan lagi bisnis startup ya, tapi bisnis yang sudah berjalan yang mungkin mereka sudah secara dashboard finansial dan lain sebagainya mungkin sudah cukup mapan. Tapi ketika bicara sensor bisnis belum tentu ada dashboard, kemudian kita bisa melakukan sensor teratas bisnis kita. Kan begitu ya Coach ya? Langsung saja Coach Salim, saya serahkan sepenuhnya kepada Coach Salim untuk sharing ke kita. Sementara teman-teman sekalian yang lain saya akan mute semua supaya suaranya bisa terkontrol dan kita bisa fokus mendengarkan Coach Salim menyampaikan sharing awalannya. Kemudian kita akan buka tanya jawab mungkin kurang lebih sekitar setengah jam atau sampai 45 menit setelah Coach Salim menyampaikan materi. Tanya jawab boleh secara langsung melalui audio atau bisa langsung ketik di message. Saya kira mungkin kalau diketik malah lebih bagus jadi nanti tidak akan terlalu crowded. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama-sama. Kalau live, kalau saya ngomongnya langsung bisa tepuk tangan nih. Ini tepuk tangannya dalam hati aja deh. Silakan Kak Salim. Terima kasih Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya amatin banyak guru-guru saya ini di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kegiatan ini dimulai dari Kang Rian Martin sama saya lagi ngobrol ya, lagi curhat, saling curhat, namanya sesama pebisnis, ya ketemu omongannya saling curhat untuk membicarakan tentang apa yang bisa dilakukan di bisnis masing-masing. Nah, akhirnya muncullah sebuah diskusi terkait masalah sensor bisnis. Kebanyakan dari kita mungkin sudah biasa dengan dashboard finansial gitu ya, atau laporan finansial. Nah ini ada lagi nih, sensor bisnis. Nah ini kira-kira ada kaitannya nggak dengan finansial? Nah mohon izin rekan-rekan sekalian, saya ingin berbagi dalam sekitar 1 jam ke depan, yang mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik, karena saya khawatir barangkali nanti di tengah jalan ada kendala koneksi, mohon segera disampaikan melalui chat ya. Jadi biar saya ada yang mereminder bahwa kondisi internetnya lagi nggak bagus. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan bisa mengikuti semua ya, bisa melihat apa yang saya share. Kelihatan ya? Kelihatan? Belum? Kelihatan Coach. Tadi kelihatan. Oh tadi kelihatan? Oh iya. Bagus, kelihatan Pak. Siap, siap. Saya ulangi lagi. Bisa diikutin semua rekan-rekan? Oke, siap. Sensor bisnis. Nah, kemarin Kang Rian memberikan semacam prolog ya, bahwa di bisnis yang kita jalankan saat ini itu kita membutuhkan sensor. Nah, sensor ini tujuannya buat apa? Mari kita coba sama-sama untuk menggali ya. Kira-kira apa yang saya maksud dengan sensor bisnis. Namun sebelumnya bagi yang belum mengerti
saya siapa dan bagaimana cara menghubungi saya, boleh dengan mengakses email saya. Atau bisa juga nomor telepon saya yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Atau bisa juga ke Instagram dan Facebook ya. Pokoknya diketik Salim Suharis, insya Allah nyambung. Atau bisa juga ke YouTube. Ya, ini lagi iseng-iseng mencoba sharing juga lewat YouTube. Mudah-mudahan nanti bisa ada gunanya juga. Namun saya punya forum yang sudah relatif lebih termanage ya, karena saya bisa sharing apa aja di situ di Telegram. Bapak Ibu boleh untuk join di Telegram ya. Di situ ada t.me/dashboardfinansial. Atau kalau misalnya kepengen subscribe ya, bisa langsung ke channel YouTube saya di Salim Suharis. Atau kalau mau japri, biasanya informasi finansial ini agak rahasia, sehingga kalau misalnya disampaikan di ruang terbuka agak malu-malu juga. Oleh karena itu saya juga sering mensupport melalui japri. Silakan ada keluhan, ada kendala, boleh melalui nomor ini. Sensor bisnis, nah ini mulai sensor nih. Di zaman sekarang ya, kita udah bisa melihat ada mobil bisa jalan tanpa driver gitu ya. Dan udah mulai biasa. Mungkin kalau dulu masih hanya di film-film. Hari ini udah mulai biasa. Di beberapa channel YouTube kan orang lagi. Kenapa kok bisa hal itu bisa terjadi? Tentu saja disebabkan karena kendaraan tersebut disupport oleh berbagai macam sensor yang ada di sekeliling kendaraan tersebut. Jadi seperti contoh di sini, di depan ada sensor, di samping ada sensor, di atasnya ada sensor. Putus ya? Ya, agak putus-putus, Coach. Tapi ini udah nyambung lagi? Ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, jadi di kendaraan yang kita amati ya, terima kasih sudah memberitahu kalau putus. Mohon maaf kalau ada sedikit kendala, karena ini di luar kemampuan juga ya, karena dari pihak providernya. Nah, begitu putus, boleh langsung disampaikan di grup chat. Ketika mobil tersebut dilengkapi dengan berbagai macam sensor, maka driver tidak perlu orang lagi, melainkan sistem. Nah, sistem di sini nanti kita jelaskan bagaimana kalau sistem di mobil dan sistem di bisnis. Apakah bisa dianalogikan dengan tepat? Sekarang kita coba masuk ke yang kedua. Tadi kita bicara sensor, sekarang kita bicara bisnis. Ada banyak hal yang terjadi yang harus dilaksanakan, diskusikan ya, harus dikomunikasikan dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang keputusan itu harus dijalankan. Nah, bagaimana apabila itu kita bikinkan sensor, di mana posisi sensor itu bisa memberikan manfaat atau fungsi bagi bisnis kita. Di sini saya mendefinisikan sensor ya. Sensor itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang berubah, maka sensor itu akan menangkap sesuatu dan kemudian sensor itu akan mengambil keputusan. Sebagai contoh nih, di kendaraan yang tadi, di mobil yang tadi, nah ini ya, ketika mobil itu, contohnya sensor parking, ketika mobil itu mundur, lalu kemudian pada saat mundur, sensor itu mendeteksi ada objek, yang objek itu, maka objek tersebut akan membuat si sensor bekerja. Ketika sensor itu bekerja, kemudian sensor itu menyampaikan informasi kepada driver dengan memunculkan bunyi, menghadirkan bunyi. Nah, sensor ini bisa jadi akan diam
ketika objeknya sama, tapi statusnya tidak sedang mundur. Jadi sebagai contoh nih, mobil dalam posisi mundur, lalu sekian sentimeter dari mobil tersebut ada objek, maka dia akan berbunyi. Begitu persneling kita ganti ke arah depan, objeknya tetap ada, jaraknya tetap sama, kita belum bergerak, tapi si sensor itu menginformasikan ya jaraknya yang tadi itu, tapi sama sistem tidak dianggap, tidak direspon, sehingga si sistem tadi tidak membunyikan lagi. Begitu persneling kita tarik mundur lagi, maka si sensor yang menginformasikan sesuatu tadi direspon kembali oleh si sistem, yang akhirnya membuat itu berbunyi kembali. Nah, hal ini bisa kita pahami bahwa sebuah sistem itu harus bisa mendeteksi sensor ini harus direspon atau dibiarin saja. Sensor ini harus disikapi atau dibiarkan saja. Nah, untuk itulah kita akan membicarakan itu secara lebih jauh kembali. Jadi, sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan. Sementara kalau bisnis, saya mendefinisikan bahwa bisnis itu adalah usaha menjual barang atau jasa dalam rangka memberi solusi terhadap problem konsumen. Jadi kalau kita jualan, yang jualan itu nggak menjadikan problem, ya otomatis itu bukan bisnis. Yang dengan hal tersebut si penjual dapat untung. Jadi kalau kita misalnya memberi solusi pada konsumen, tapi kita nggak untung, menurut saya itu juga bukan bisnis. Jadi bisnis ada dua hal yang harus ditekankan, versi saya nih. Mohon maaf kalau definisinya tidak tepat ya. Yang pertama adalah jualan solusi kepada konsumen. Yang kedua, dari jualan solusi tersebut, kita mendapatkan benefit, dapat keuntungan, dapat profit. Itu menurut saya bisnis yang kita maksud. Nah, dengan begitu, maka di sini kita bisa melihat aktivitas bisnis ya, itu tidak lepas dari kegiatan finansial. Coba kita eksplorasi di bisnis kita ya. Ada nggak kegiatan bisnis yang tidak ada hubungannya dengan finansial? Dimulai dari aktivitas human resource, ada urusan finansialnya. Urusan operasional ada finansialnya. Urusan pengadaan aset ada finansialnya. Urusan marketing ada juga finansialnya. Jadi segala urusan di bisnis itu pasti ada finansialnya. Nah, di dalam aktivitas finansial ada siklus, yang siklus tersebut saya model ya, saya simpulkan menjadi 5 aktivitas. Yang aktivitas pertama adalah aktivitas mengeksekusi. Perusahaan menjalankan kegiatan usaha, perusahaan melakukan kegiatan usaha, yang kemudian di kegiatan usaha itu dicatat. Ada transaksi yang dibukukan. Oleh karena itu, stage berikutnya adalah terjadi pencatatan. Begitu selesai pencatatan, pencatatan ini harus bisa dilaporkan. Setelah ada laporan, harus bisa dianalisa. Begitu sudah ada analisa, maka harus ada keputusan. Setelah ada keputusan, harus ada eksekusi. Dan itu berlanjut secara siklus, artinya berputar terus-menerus. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan pencatatan, ya, pencatatan keuangan di sini, dan ketika ternyata pencatatan keuangan itu tidak mampu dilaporkan, maka itu adalah sia-sia. Sehingga pertanyaannya bisa begini, apa ada manfaat pencatatan keuangan? Maka saya seringkali menjawab dengan tidak ada jika pencatatan itu tidak mampu digunakan untuk melaporkan keuangan. Jadi transaksi dicatat, tapi tidak mampu dihadirkan dalam bentuk laporan.
tidak mampu dihadirkan laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca. Karena nggak bisa begitu, maka pencatatan ini nggak ada gunanya. Sekarang kita masuk ke pelaporan. Pelaporan ini nggak akan ada manfaatnya kalau tidak bisa dianalisa. Kalau tidak bisa dianalisa. Jadi kita bikin laporan, bisa mencetak neraca, bisa mencetak laporan laba rugi, bisa mencetak arus kas. Tapi ternyata laporan-laporan tersebut tidak bisa dianalisa. Maka itu juga menjadi sesuatu yang sia-sia. Atau kita juga mampu melakukan analisa, tapi tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memutuskan sesuatu. Itu juga akhirnya menjadi sia-sia. Artinya, proses pencatatan, proses pelaporan, proses analisa, itu akan sia-sia ketika tidak bisa diputuskan. Dan yang terakhir, keputusan itu nggak akan ada gunanya kalau nggak bisa dieksekusi atau nggak mampu dieksekusi. Jadi bisa dilihat, ini merupakan siklus yang terus berputar. Dari pencatatan, pelaporan, analisa, keputusan, eksekusi, catat lagi, dilaporkan lagi, gitu ya, dianalisa lagi, diputuskan, dieksekusi. Terus begitu. Tidak akan pernah berhenti. Jadi laporan keuangan bukan final dari sebuah proses. Mampu menganalisa juga bukan final dari sebuah proses. Mengambil keputusan bukan final dari sebuah proses. Menjalankan eksekusi bukan final dari sebuah proses. Kenapa? Ini siklus yang terus-menerus berputar dan kita harapkan menggelinding membesarkan bisnis yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, dalam menjalankan bisnis, kita bisa melihat ya, ada proses di mana segala kegiatan itu ada di tangan kita. Segala aktivitas tergantung kita. Segala keputusan kita yang harus menentukan. Nah, diawali dengan kita mendapatkan laporan dari tim kita. Jadi, tim kita melaporkan. Si A bilang, Pak lapor, kerjaan begini. Si B bilang, Pak lapor, kerjaan begini. Si C bilang, Pak lapor, kerjaan begini. Nah, mereka melaporkan segala sesuatu, lalu kita mengambil keputusan, dan keputusan itu kita gunakan untuk menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Lalu kemudian perlahan-lahan kita sudah semakin jauh dari tim kita. Kalau tadinya tim kita hanya 5 orang, maka tim kita bisa kelihatan mata kita. Bisa kita pegang tangannya, bisa kita dorong badannya. Tapi kalau sudah semakin banyak, tim kita semakin jauh. Orang-orang yang menjadi pegawai kita, orang-orang yang mengibarkan bendera kita, bisa jadi tidak pernah kita temui lagi. Ya. Bisa jadi kita meminjam matanya orang, mulutnya orang, dan orang itu bisa jadi adalah sistem. Ya, jadi tidak harus orang, tapi bisa juga sistem. Sistem ini bisa orang, bisa engine, bisa prosedur, ya, yang kemudian menghadirkan report. Dan dengan report itulah kita mengambil keputusan. Jadi prosesnya sudah lebih tinggi lagi dari level sebelumnya. Di mana level sebelumnya kita mengambil keputusan, kita memutuskan dari informasi yang langsung sampai ke alat indera kita. Begitu yang kedua, sudah bukan alat indera kita lagi yang merasakan kegiatan usaha, tapi sudah jauh, semakin jauh. Sehingga laporan yang masuk ke perusahaan kita sudah bukan langsung dari orang pertama yang mengalami kejadian dalam aktivitas sehari-hari. Tapi sudah berbentuk laporan, dan laporan itu kemudian disampaikan ke kita. Tiap pagi kita terima berkas dari si A, dari si B, dari si C, lalu kemudian kita baca. Setelah kita baca, kita amati, kita ambil keputusan. Nah, tahap yang berikutnya lagi bisa dibayangkan kalau bisnisnya semakin besar, ya, bisnisnya semakin besar, maka
Kalau semuanya hadir dalam bentuk laporan, ya, otomatis akan berapa banyak waktu yang harus kita alokasikan. Kalau ada 100 pegawai, lalu kemudian di masing-masing pegawai itu melaporkan sesuatu, dan ternyata kita harus membaca minimal 1 menit per laporan, maka otomatis butuh 100 menit hanya untuk membaca laporan tersebut. Ya, sehingga otomatis dengan begitu waktu kita menjadi tidak produktif. Nah, oleh karena itu kita harus mampu bergeser ke tahap yang ketiga. Tahap di mana informasi itu sudah berbentuk risam. Dari berbagai macam report itu berubah jadi risam, jadi dashboard. Yang dashboardnya itu kita amati. Sebagai contoh misalnya, ketika kita memiliki kendaraan, dashboard di mobil kita itu melaporkan berbagai macam hal, tapi sudah dalam bentuk risam. Sudah bukan merupakan laporan detail lagi yang seharusnya memang tidak perlu kita ketahui semuanya. Sudah menjadi risam. Nah, apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Semakin besar bisnis kita, semakin kompleks bisnis kita, semakin banyak yang diurusi oleh bisnis kita, otomatis kita pun harus semakin memberi ruang kepada sistem. Sistem manajemen, sistem engine yang harus digunakan, aturan main, prosedur, dan lain sebagainya, yang hal tersebut akhirnya mereka mampu mengambil keputusan sendiri, mereka mampu menjalankan keputusan sendiri, dan kita memfilter urusan mana saja yang harus kita ketahui dan membutuhkan kita. Nah, dengan begitu, maka seorang pemilik bisnis yang bisnisnya ada puluhan, bisa jadi waktu untuk masing-masing bisnis hitungannya hanya menit. Bisnis pertama 1 menit, bisnis kedua 1 menit, bisnis ketiga 1 menit, dan seterusnya. Nah, disinilah akhirnya kita harus memperhatikan apakah si pemilik bisnis tersebut sudah nggak peduli dengan bisnisnya. Jawabannya sangat peduli. Jawabannya sangat memperhatikan, sangat memikirkan. Namun, si pemilik bisnis tersebut sudah memiliki mekanisme, di mana mekanisme tersebut sudah dikuasakan kepada sistem. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, andaikan pemilik usaha dari A sampai Z ikut terus urusannya, maka tim yang kita hadirkan, sistem yang kita bangun, tidak akan pernah merasakan sebuah proses. Mereka tidak bisa bertumbuh, mereka tidak bisa mengambil resiko, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena semuanya akan dikembalikan kepada kita. Sehingga sewaktu-waktu kita tidak bisa mendampingi bisnis kita, maka tim kita seperti kehilangan induknya. Maka sistem yang kita bangun menjadi berhenti karena yang menekan tombol tekan proses itu sedang tidak ada di situ. Nah, disinilah akhirnya kita membutuhkan sesuatu yang sesuatu itu bisa kita gunakan untuk menentukan. Nah, kita lanjut lagi. Ya, ini kalau dashboard finansial itu kira-kira seperti ini ya. Informasinya seperti ini. Bisa dilihat informasinya merupakan risam, ada total penjualan, ada rasio ya, ada rasio atas hutang, ada tren, ada pergerakan. Ini semua dilaporkan dan kita melihat. Kita nggak perlu tahu lagi detail berapa hutang kita, detail berapa deposit dari para mitra kita, hutang ke supplier berapa, hutang ke bank berapa, dan lain sebagainya, kita sudah nggak perlu tahu, karena yang kita lihat adalah dashboard. 1 halaman dihadirkan, sudah cukup untuk membuat berbagai macam informasi, sudah melaporkan berbagai macam informasi. Dan seorang pengambil keputusan dengan melihat ini, maka sudah bisa untuk melakukan atau mengambil tindakan, menentukan keputusan, yang kemudian keputusan itu harus dijalankan. Nah, ini sampai di sini masih sampai di tahap ketiga.
Lalu kemudian bagaimana sih kalau sudah kita bergeser ke sensor? Jadi sensor itu gimana? Sekarang kita kembali lagi ke analogi ya. Analogi dari dashboard yang ada di kendaraan. Coba Bapak Ibu perhatikan dashboard yang ada di kendaraan kita, di mobil kita ya. Ada beberapa metode dashboard tersebut menghadirkan informasi kepada kita. Yang pertama adalah kategori tren. Kategori tren. Coba saya ingin sedikit feedback ya dari rekan-rekan. Kalau di dashboard mobil kita ya, kategori tren itu kira-kira contohnya yang mana? Ya, silahkan dijawab di grup chat ya, sambil kita lihat. Sambil saya merespon apakah sinyalnya masih tetap nyaman untuk diikuti apa tidak. Yang masuk kategori tren, informasi yang disampaikan di dashboard mobil kita, itu contohnya kira-kira apa? Ya, Pak Panji sudah menjawab kecepatan mobil. Kecepatan, Bu Rahmi ya, kecepatan. Pak Sabto, indikator bisnis ya. D-nya masih kesimpan. Putus-putus. Ya, ini mohon maaf ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan tidak terjadi lagi. Sensor bahan bakar, Bu Novi. Ya, yang lain silakan. Ada lagi enggak? Percepatan ya, percepatan. Pak Rodes ya, Rodestian. Siapa lagi yang mau untuk menyampaikan di mobil kita nih, di dashboard mobil kita, yang kategori tren, suhu mesin. Suhu mesin, ya, yang temperatur ya, oke. Tekanan angin ban. Ya, untuk mobil-mobil tertentu yang sudah cukup modern ya, itu juga ada informasi tekanan mobil ban yang muncul di dashboard. Laju kendaraan. Oke. Cukup ya. Jadi ya oke, bensin nah ya. Jadi yang contohnya tren yang tren itu sudah pasti cenderung seperti itu ya. Kalau ini terjadi maka 1 kilometer, 10 kilometer lagi yang akan datang akan begitu. Yang paling terasa adalah bensin. Jadi indikator bensin ini karakter informasi yang sifatnya tren. Dengan indikator bensin itu kita dapat memprediksi akan sejauh mana mobil kita dapat dijalankan. Atau kita dapat memprediksi harus membeli bahan bakar di mana di kilometer keberapa dari kondisi kita saat ini. Karena trennya cenderung turun. Jadi begitu kendaraan dipakai, trennya cenderung turun. Sehingga kita bisa memprediksi sesuatu. Bagaimana dengan informasi suhu ya, temperatur. Di kondisi tertentu memang iya, tapi bisa jadi temperatur itu kadang-kadang dia makin panas, tapi suatu ketika dia kembali lagi ke kondisi normal. Ya. Jadi yang paling sesuai dengan tren adalah indikator bensin. Ya, indikator bensin. Nah sekarang coba kita kembangkan lagi indikator atau informasi yang kategorinya seperti tren di bisnis kita itu kira-kira seperti apa? Informasi ya, informasi yang seperti tren, kas ya, cash flow, kas, oke, apalagi kas, oke, selera market ya, oke, apalagi silakan yang ingin mencoba menyampaikan traffic konsumen, demand, Pak Panji ya, Bu Novi, Bu Nesia, yang lain silakan, penjualan, kapasitas produksi ya. Jadi kita bisa melihat dan bisa merasakan ya, bahwa untuk informasi-informasi tertentu karakternya dapat dihadirkan dalam bentuk seperti tren. Dihadirkan secara berkala karena kita bisa memprediksi.
kita bisa memprediksi sesuatu. Nah, oke. Sekarang kita mencoba masuk ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah data aktual. Ya, data aktual. Ya, boleh. Permintaan stok itu bisa dimasukkan dalam kategori tren ya. Ketika kita bisa membaca tren, kita bisa menentukan trennya, maka dalam kondisi bulan tertentu kita akan membutuhkan produksi sekian banyak, dengan kondisi pertumbuhan market tertentu seperti ini, kita akan membutuhkan sekian, itu yang bisa dihadirkan dalam bentuk tren. Nah, sekarang yang kedua adalah kategori data aktual. Sekarang kita kembali lagi ke mobil nih. Kira-kira contoh kategori data aktual yang seringkali ada di dashboard mobil kita, itu contohnya apa? Oke, silakan. Bensin tadi masuk kategori tren ya. Kecepatan, ya. Kecepatan dia akan bergerak naik turun tergantung kondisi dari kendaraan kita. Ya. Percepatan juga begitu. Perputaran mesin maksud saya. Perputaran mesin juga begitu. Dia akan naik turun sesuai dengan kondisi mesin kita. Jadi semakin kencang mesinnya, semakin naik. Semakin turun kecepatan mesinnya ya, perputaran mesinnya, dia semakin turun. Demikian juga dengan kecepatan. Nah, informasi yang seperti ini masuk ke dalam kategori data aktual. Dia akan naik turun, ya. Yang kenaikan dan turunnya itu harus dikontrol, harus dipantau secara terus-menerus. Ya. Temperatur boleh, bisa masuk ke tren, bisa juga masuk ke data aktual. Kalau mobilnya lagi bermasalah dengan temperatur ya, yang mobilnya masih ada radiatornya misalnya, maka temperatur bisa menjadi data aktual. Kita harus kontrol setiap saat. Kita harus amati setiap saat. Nah, sekarang bagaimana kalau di bisnis? Informasi yang karakternya seperti data aktual, ini kira-kira seperti apa? Omset harian, ya benar. Omset harian, apalagi harga saham, benar. Naik turun pergerakannya, dan kita harus kontrol secara lebih sering daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita ngelihatnya sebulan sekali masih bisa. Ya. Kalau yang pertama kita bisa lihat, paling enggak kita pengen lihat, kita lihat masih bisa. Tapi kalau sudah yang nomor 2, maka harus sering-sering melihat untuk bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Contoh yang lain, apalagi? Omset harian, ya bisa masuk. Harga saham bisa masuk, ya. Kalau yang bisnisnya bermain di saham, ya. Ada lagi yang ingin mengusulkan ya atau pengen menyampaikan, kira-kira apa? Permintaan, order ya, piutang dan hutang. Ya. Oke, seperti itu. Jadi stok ya, inventory, seperti itu ya. Ini stoknya stok inventory atau stok saham nih, ini juga harus di Bu Aan ya. Harus di Bu Aan apa Pak Aan nih? Pak Aan nih kayaknya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, itu adalah kategori yang kedua. Di 2 kategori ini kita sudah bisa merasakan bedanya cara melaporkannya, cara membacanya, waktu melaporkannya, waktu membacanya, sudah bisa ada perbedaan. Kita sudah bisa merasakan bedanya, mana yang harus kita amati sering-sering, mana yang prediksinya akan cenderung begitu, kita bisa proyeksikan, sehingga kita cukup melihat apakah on the track apa tidak, seperti itu ya. Nah, sekarang ada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah informasi yang hanya memberikan status. Ya, status dari kondisi. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya begini, kalau kita punya mobil, dan mobil itu kondisi olinya bermasalah, maka akan menyala indikator. Ya. Kalau olinya bermasalah, maka akan menyala indikator. Atau sensor parking. Kalau sudah sampai di titik tertentu, ya, misalnya kita sudah setting nih, kalau 30 cm bunyinya tit, tit, tit. Kalau sudah 20 cm bunyinya tit, 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 tit.
Kalau sudah 10 cm bunyinya tit. Nah, seperti itu. Itu informasi yang kalau masih 1 meter, dia nggak akan melaporkan apapun. Kalau olinya masih bagus, dia nggak akan menyala. Gitu ya. Sehingga kita hanya tahu ini sedang perlu saya respon atau saya biarin aja. Ya. Ketika olinya nggak menyala, kita nggak tahu apakah oli itu dalam posisi yang aman, aman banget, atau sangat aman sekali. Kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah aman dan beresiko. Kalau aman dia tidak menyala, kalau beresiko dia akan menyala. Dan beresiko ini sudah ditentukan seberapa mampu kita merespon akan oli tersebut, kita sudah tentukan. Sehingga jangan sampai begitu indikator olinya menyala, maka olinya sudah benar-benar bermasalah. Akhirnya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menuju ke bengkel terdekat, untuk mengisi oli, ya. Nggak ada kesempatan, karena begitu merah, tiba-tiba oli habis, oli tidak berfungsi, dan akhirnya mesin bermasalah. Nah, ini juga sangat berbahaya. Sehingga status dari kondisi yang dihadirkan dalam dashboard kendaraan kita, itu informasinya adalah antara aman dan berisiko. Sensor parking, antara aman dan berisiko. Nah, kalau sensor parking, dia punya tahap. Kalau masih setengah meter, bunyinya pelan. Kalau sudah 30 cm, lebih kencang lagi. Kalau sudah 20 cm, lebih kencang lagi. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam sharing kita pada hari ini. Jadi, kita bicara tentang bagaimana sih implementasinya di perusahaan kita terkait masalah sensor yang kalau dia normal, kita nggak usah mikir. Seperti itu ya. Kita percayakan aja sama sistem. Kalau semuanya kita harus pikirkan, maka si sistem tidak akan mampu bertumbuh, maka kita akan terlalu habis waktu terbuang untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita kerjakan. Ini kalau misalnya di kelas-kelas GLC ya, GLC itu kelasnya Coach Dr. Fahmi, lanjutan dari GBC. Di situ disebutkan ada materi yang namanya Blue Ocean Leadership. Di Blue Ocean Leadership itu bagaimana seorang pemilik secara perlahan-lahan meninggalkan aktivitas reguler, aktivitas sehari-hari, yang aktivitas itu kemudian didelegasikan kepada pihak lain. Dari mulai menjalankannya didelegasikan, sampai akhirnya mengambil keputusan itu pun didelegasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, namun tetap saja bagi owner perusahaan, kita harus tetap tahu kondisinya. Namun, untuk mengetahuinya tidak harus ditampilkan seperti speedometer. Untuk tahu kondisinya, kita tidak perlu ditampilkan seperti meter dari bensin. Kita cukup dengan model seperti indikator oli, indikator aki, ya, sensor parking, kira-kira seperti itu. Oke ya. Sekarang kita coba lebih jauh lagi. Perhatikan yang ada di sini ya. Ini ada 3 kotak nih, 3 kotak. Kotak yang di hijau ini adalah zona nyaman. Ya, kotak yang di hijau adalah zona nyaman. Sementara kotak yang di kuning ini adalah zona beresiko. Kotak yang di kuning adalah zona beresiko. Kotak yang di merah adalah zona berbahaya. Nah, dalam kondisi zona aman, sebagai owner bisnis, sebagai pemilik bisnis, kita tidak perlu harus cawe-cawe terlalu sering. Kita tidak perlu ikut-ikutan terlalu sering. Kenapa? Karena tim kita, karena sistem kita yang sudah kita desain sedemikian rupa, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan mandiri. Dia bisa mandiri, dia bisa menjalankan. Yang penting pokoknya target tercapai apa tidak. Kira-kira seperti itu. Ya.
Nah, oleh karena itu, dashboard finansial kita yang menghadirkan berbagai informasi keuangan perusahaan kita kelola sedemikian rupa mana yang masuk kategori zona aman sehingga kita nggak perlu mikir. Ibaratnya gini, Bapak Ibu sekalian. Misal di dalam ruangan ya, misalnya kita punya seorang anak balita, punya baby nih kita. Baby itu kita letakkan di zona aman, ya. Maka si baby itu akan berkegiatan, ya, akan melakukan sesuatu yang kita anggap dia aman. Selama dia berada di zona aman, maka kita selaku orang tua dari anak tersebut bisa melakukan kegiatan lain. Bisa bekerja, bisa ngepel, bisa membersihkan rumah dan lain sebagainya, sambil anak kita juga bisa mengeksplorasi. Dia akan bergerak, berputar-putar di zona aman, sampai suatu titik si balita tersebut menyentuh zona resiko. Pada saat menyentuh zona resiko, maka di ujung-ujung zona aman itu kita beri sensor. Nah, dengan adanya kondisi ketika si baby sudah melewati sensor tersebut, maka kita akan tahu bahwa, oh, baby kita sedang ada di zona resiko. Maka kegiatan kerja kita, kegiatan bersih-bersih rumah kita, ngepel kita, nyapu kita, masak kita, dapat sedikit kita alihkan untuk melihat gimana sih kondisi baby kita itu. Namun apakah kita sudah langsung tiba-tiba kita datang ke ruangan tersebut, kemudian kita ambil baby kita, lalu kita letakkan di tengah lagi. Kalau itu yang kita lakukan seperti itu terus-menerus, maka baby kita tidak akan sempat merasakan eksplorasi di zona berisiko. Ya. Kalau belum apa-apa sudah kita take over, lalu kemudian kita kembalikan ke zona aman lagi, maka tim kita tidak akan pernah merasakan berkontraksi karena harus memikirkan sebuah resiko. Karena mereka akan selalu merasa everything is okay. Toh kalau misalnya masuk zona resiko, ntar juga ada bantuan dari owner. Toh kalau misalnya nanti kepleset di resiko, nanti juga disupport sama owner. Sehingga akhirnya dia menjadi tidak aware terhadap kondisi yang dihadapinya. Nah, baru ketika si balita tersebut masuk ke zona bahaya, nah disitulah maka sensor kita akan berbunyi lebih kencang lagi. Ya, sensor akan memberikan informasi dan alarm akan berbunyi lebih kencang lagi. Jadi bukan sensornya yang berbunyi ya. Sensornya menginformasikan pada sistem dan sistemnya menginformasikan kepada kita bahwa si balita hari ini, detik ini sudah di zona bahaya. Maka segera lakukan sesuatu. Baru kita masuk ke ruangan, kita angkat bayi tersebut, dan kita kembalikan ke zona aman. Nah, jadi analoginya kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita jadikan sebagai pertimbangan. Apakah kita harus selalu cawe-cawe atau kita memberi ruang, memberi kesempatan, memberikan area agar tim kita, ya, manajemen dengan layer yang lebih rendah dari kita, itu mampu untuk melakukan sesuatu, yang sesuatu itu asal mulanya kita yang melakukan. Kita beri kesempatan baby kita untuk merasakan adanya bunyi-bunyian yang menyebabkan dia harus kembali ke zona aman, dan seterusnya. Awalnya mungkin si balita tidak mengerti ketika masuk ke zona resiko, ketika alarm berbunyi dengan bunyi yang masih tit, tit, tit begitu, nah, dia masih nggak sadar. Tapi lama-lama kita kasih tahu, nah kalau bunyi kayak gini balik lagi ke sini ya, kalau bunyi kayak gini balik lagi ke sini ya. Lama-lama akhirnya si balita menjadi memahami, sehingga dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus kita yang memutuskan. Nah, sekarang bagaimana implementasinya? Implementasinya kita lihat seperti ini ya. Di dalam kegiatan usaha, ketika kegiatan usaha tersebut dapat
angkakan, ya, kegiatan usaha dapat dibukukan, lalu dapat dikonversi menjadi angka, maka angka tersebut dapat kita hadirkan dalam kategori range yang berlevel. Nah, ketika angka tersebut untuk kriteria tertentu berada pada zona aman, maka biarlah sistem yang melakukan itu. Biarlah tim kita yang bergerak, berinovasi, melakukan berbagai macam ide, berbagai macam keputusan, biarkan mereka yang melakukan. Karena apa? Informasinya aman. Biarin aja. Dia melakukan apapun, biarin aja. Nah, dari situlah maka kemudian ada kalanya range resiko mulai tersentuh oleh angka pada kategori tersebut. Ya. Jadi tadinya di zona aman, tiba-tiba dia naik, gitu. Nah, ketika naik, maka naiknya belum tentu langsung naik ke bahaya. Ada proses, ada pergerakan. Maka naik sampai di titik berapa, sensor memberikan informasi pada kita, Mas, ini sudah di zona resiko loh. Pak, ini sudah di zona resiko loh. Bu, ini sudah di zona resiko loh. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kok zona resiko itu ada di bawah dan ada di atas? Ya, zona resiko ada di bawah dan ada di atas. Karena sistem keuangan itu memiliki sebuah standar balancing. Ya. Balancing itu begini, terlalu banyak, jangan. Gitu. Terlalu sedikit, jangan. Kita berada di zona yang sedang-sedang saja. Kata Fetty Vera, kira-kira begitu ya. Nah, jadi contohnya nih, duit terlalu banyak, jangan. Duit terlalu sedikit, ya tambah jangan, seperti itu. Kenapa? Kalau duit terlalu banyak, ya, sebagai contoh nih, sebuah lembaga pengelola masjid, misalnya begitu ya. Lembaga pengelola masjid. Itu kalau laporan tiap Jumat, ya, menyampaikan bahwa laporan pemasukan dari jamaah sebesar 5 juta rupiah. Sehingga uang yang dikeluarkan sebesar 2 juta rupiah. Saldo saat ini 1 miliar rupiah. Misalnya kayak gitu. Kira-kira jamaahnya ngenes nggak? Itu ngapain duit di masjid dibiarin sampai miliaran begitu? Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka disitulah kita mulai membangun batasan. Terlalu banyak nggak bagus. Terlalu banyak uang masjid terlalu banyak menandakan DKM-nya nggak kreatif. Lembaga sosial ngumpulin dana dari masyarakat, saldonya terlalu banyak, menandakan dia nggak kreatif membangun manfaat. Orang berinfak ke masjid, lalu kemudian tujuannya agar infak itu bermanfaat, ternyata sama pihak DKM tidak diapa-apain. Nah, maka sebagai contoh adalah gitu, masjid di daerah Lamongan ya. Model bisnisnya adalah uang donasi atau uang infak jamaah harus dihabiskan. Sehingga mereka merasa menderita ketika cashnya naik. Ya. Kepikiran mereka, waduh, kegiatan apa lagi nih yang harus dilakukan? Event apa lagi yang harus dibuat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Perbaikan apa lagi yang harus dihadirkan? Pendidikan apa lagi yang harus dihadirkan untuk para jamaah, sehingga dana yang dihadirkan ke masjid tersebut akan terpakai. Nah, sama dengan bisnis kita pun begitu. Bisnis kita itu adalah sebuah kotak yang itu bukan kita. Ya. Ini saya, ini bisnis saya, ini sesuatu yang terpisah. Saya memiliki uang, yang uang tersebut saya masukkan ke bisnis dengan harapan uang tersebut bisa menghadirkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Andaikan uang itu hanya bertahan di bisnis dalam bentuk uang, maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Justru malah dia nilainya akan semakin berkurang. Ya. Bagi yang aliran duit bertumbuh, saya mohon maaf karena saya aliran duit nggak mungkin bisa bertumbuh kalau tidak ada
aktivitas. Duit didemin, dia pasti akan berkurang karena dimakan oleh inflasi, value-nya makin turun. Bagaimana Pak kalau ternyata duitnya didepositokan? Deposito itu apaan? Deposito itu dititipin. Lah dititipin kok bisa balik lebih besar? Nggak mungkin dong, nggak masuk akal dong kayak gitu. Nah, jadi uang kalau dibiarin maka dia tidak akan memberikan manfaat pada kita. Tidak akan memberikan manfaat pada bisnis kita. Tapi kalau bisnis nggak ada uangnya, itu juga bahaya banget. Ya, apalagi kondisi yang sedang VUCA seperti ini, biasanya kita menyiapkan buffer cash-nya itu mungkin 100 juta misalnya. Hari ini mungkin kita nyiapin bisa 200 sampai 300 juta bahkan lebih tinggi lagi. Artinya selama kita belum menemukan ya, produktivitas yang maksimal, maka uang dapat dimasukkan ke kategori uang, nggak diapa-apain, dibiarin gitu aja. Nah, coba diperhatikan kalimat saya. Selama kita tidak menemukan sesuatu produktivitas yang maksimal, maka uang dapat dibiarkan dalam bentuk uang. Artinya, kalau misalnya kita memiliki sesuatu yang lebih produktif, pasti uang itu akan bergerak. Pasti uang itu akan menghadirkan pergerakan, menghadirkan pemberdayaan. Uang berubah menjadi inventory laku dijual, dan akhirnya jadi keuntungan. Uang berubah menjadi biaya, ya, menjadi operasional cost, menjadi salary, dan lain sebagainya, menjadi marketing cost, dan akhirnya terjadi penjualan, dan akhirnya terjadi keuntungan. Uang berubah menjadi aset, jadi mobil, jadi mesin, jadi gudang, jadi toko, jadi ruko, ya, yang akhirnya mampu menyebabkan penjualan dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Nah, jadi uang digerakkan sedemikian rupa, akhirnya balik lagi ke uang dengan jumlah yang lebih besar. Nah, di situ kita harus bisa bikin ukuran kapan uang itu ada di zona nyaman, ya, di zona aman maksudnya. Sebagai contoh begini, kita bisa pakai parameter persen, kita bisa pakai parameter nominal. Contohnya gini, kalau uang itu ada di angka 10 juta, ya, 10 juta. Kalau uang itu ada di angka 10 juta, maka uang itu masuk di range aman dengan range beresiko. Kalau uang itu cuma 5 juta, maka dia sudah masuk range bahaya. Gitu ya. Terus nanti ke atasnya bagaimana? 10 juta, 20 juta, 30 juta, terus gitu ya. Nah ini ya. 30 juta, 40 juta, sampai akhirnya 500 juta. Ya. Di sini ada 500 juta. Nah, ketika uang itu sudah 500 juta, misalnya, maka dia juga masuk kategori beresiko. Masuk kategori ke area yang ngapain duit sebanyak itu. Apalagi kalau sudah sampai di 1 miliar. Ini bahaya. Ini tim kita ngapain aja kok sampai ada duit 1 miliar nggak diapa-apain. Padahal market masih bertumbuh, peluang kita jualan masih bisa, bahan baku masih bisa dibeli, gudang masih relatif kosong, kok uangnya miliaran dibiarin aja. Nah, jadi di situ kita bisa mengukur. Artinya, kondisi kita harus selalu ada di zona tengah-tengah, di zona aman. Sementara ketika kondisi sudah naik, ya, maka dia akan masuk ke resiko. Resiko tidak kepake gitu ya. Sebaliknya kalau ke bawah, beresiko nggak punya duit. Sama-sama beresikonya. Dan ketika sudah masuk ke zona merah, maka dia akan sangat berbahaya. Bisa-bisa kita kehabisan duit kalau sampai dibiarin tidak ada penyikapan. Atau ketika di atas, ini juga bahaya. Bisa-bisa perusahaan kita produktivitasnya nggak bagus, karena uangnya terlalu dibiarin mengendap. Ini contoh dari uang. Nah, sekarang bagaimana contoh yang lainnya? Contoh yang lainnya, sekarang kita lihat di sini ya. Sampai di sini kira-kira kita bisa melihat ya. Contoh yang lainnya nih. Contoh yang lainnya adalah current ratio. Ada yang belum tahu current ratio itu apa, Bapak Ibu sekalian? Tahu semua ya. Current ratio adalah perbandingan antara
aset lancar dengan kewajiban lancar. Aset lancar berarti ada kas, ada piutang, ada inventory, ya. Terus kemudian kewajiban lancar, utang supplier, utang operasional, utang pajak dan lain sebagainya. Nah, antara current ratio tadi, ya, dengan kondisi yang kita inginkan itu kita buat menjadi beberapa range, Sebagai contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Range aman, ya, yang diinginkan oleh banyak pihak, ya, atau disyaratkan oleh perbankan juga itu di 1,5. Artinya apa? Kalau current ratio kita ada 1 miliar, maka hutangnya maksimal 500. Kalau di current aset kita adalah 1,5 miliar, ya, 1,5 miliar, maka hutangnya maksimal 1 miliar. Jadi setidaknya angka aset lancar kita itu setidaknya adalah 1,5 kali lipat dibandingkan hutang lancar kita. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat. Oke lah, kalau angka ini adalah angka aman, ya, misalnya nih, bagaimana jika angka itu makin lama makin besar? Berarti kondisi current aset kita makin lama makin mampu menyelesaikan kewajiban. Kalau sudah sampai di sini, di 2.0 ini, berarti nilai current aset kita 2 kali lipat dibandingkan current liability kita. Berarti ada 2 kali lipat. Nah, kalau 2 kali lipat seperti itu, artinya kondisi kita semakin terlalu nyaman, ya. Dan biasanya produktivitas kita juga semakin tidak maksimal. Kalau kita mampu untuk melakukan sesuatu, yang sesuatu itu meningkatkan nilai current liability, akhirnya kita ada di zona yang relatif beresiko, tapi beresikonya bukan di bawah, tapi di atas. Makin di atas. Makin kecil nilainya, makin beresiko, makin beresiko, makin beresiko. Bahkan kalau angkanya sudah masuk ke 0,5, maka akan masuk ke zona bahaya. Artinya kondisi current ratio kita 0,5. Current asetnya 500 juta, kewajiban lancarnya 1 miliar. Itu 0,5. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya sebut dengan sensor bisnis itu adalah kita mendefinisikan range aman kita, atasnya mau di angka berapa, bawahnya mau di angka berapa. Nah, disinilah kita harus melakukan adjustment sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keberanian kita, sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan relasi kita, ya. Jadi masing-masing orang bisa berbeda-beda angkanya, sesuai dengan kondisi terkini. Misalnya ini lagi ada pandemi, lagi pada PSBB, lagi pada terganggu karena ada COVID-19, maka angka bisa berubah. Angka bisa kita adjust menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau tadi misalnya cash, ya, kalau cash range amannya adalah di angka 10 juta sampai 100 juta, misalnya kayak gitu, ya. Mungkin hari ini kita naikin range amannya di angka 200 juta sampai 400 juta. Lebih dari 400 juta sudah tidak menarik. Kurang dari 200 juta menjadi bahaya. Nah, inilah yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa mulai merumuskan rasio apa yang ingin dijadikan sebagai parameter, terus kemudian angkanya di berapa. Nah, kalau sudah menemukan angkanya, maka kita akan membiarkan bisnis kita selama hasil dari rasio tersebut ada di zona aman. Biarkan tim yang menjalankan, biarkan sistem yang melakukan aktivitasnya. Sehingga dengan begitu sistem kita akan semakin solid, semakin kuat, semakin padu untuk tetap berada di zona aman tersebut. Terserah kita mau mendefinisikan zona aman di angka berapa. Angka bawahnya berapa, angka atasnya berapa, itulah yang menjadi acuan kita untuk melakukan dealing dengan manajemen yang berada di bawah kita. Misalnya kita bicara dengan manajer operasional,
kita bicara dengan manajer keuangan, kita bicara dengan manajer produksi misalnya. Nah, di situ kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau tahu, pokoknya usahakan agar range kita ada di antara 1,3 sampai 1,8. Silakan saya beri wewenang ngambil keputusan, silakan saya beri wewenang untuk mengambil kebijakan selama angkanya di situ. Nah, kita bisa mengatakan seperti itu. Sehingga sistem yang kemudian berjalan hanya akan melaporkan ketika kondisi sudah menyentuh angka 1,3. Baru sistem itu menotifikasi kita. Handphone kita baru akan menyala. Lapor Pak, kondisi saat ini adalah 1,3. Misalnya sistemnya bisa ngomong kayak gitu. Kondisi sudah masuk ke zona kuning. Sehingga kita yang tadinya asik menikmatin challenge baru gitu ya, bikin rencana bisnis baru, bikin macam-macam baru, tiba-tiba dipaksa untuk menoleh ke bisnis yang seharusnya sudah berjalan secara mandiri. Kenapa nih kok ada resiko? Nah, kita mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer marketingnya kita panggil, manajer finance-nya kita panggil, manajer keuangannya kita panggil. Atau bahkan bisa jadi bisnisnya itu sudah punya direktur. Direkturnya kita panggil, ditanya, Pak kenapa ini kok begini? Ada masalah apa? Lalu kemudian dijelaskan, begini Pak, alasannya karena ini, oh begitu. Baik, kita lihat dalam 1 minggu ke depan, apakah kondisi 1,3 ini bisa dikembalikan ke area aman kembali. Nah, di situ kita bisa mengukur kemampuan tim kita. Apakah kondisinya tetap kuning atau sudah hijau kembali? Kalau sampai 1 minggu kuning, maka bisa jadi kita harus terlibat lebih jauh. Tapi kalau dapat 3 hari, dia udah hijau lagi gitu ya. Terus kemudian sesekali masuk kuning, tapi nggak lama kemudian balik ke hijau lagi. Nah, di situ kita tidak perlu tergesa-gesa untuk langsung men-take over urusan bisnis yang seharusnya sudah ditangani oleh sistem. Nah, jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas ya terkait mengenai sensor bisnis. Jadi sensor bisnis kita membuat mekanisme di mana ada batasan, yang batasan itu kalau sudah masuk ke zona resiko dan masuk ke zona bahaya, maka dia baru menotifikasi ke kita. Ketika dia berada di zona aman, di range aman, maka si sensor itu melaporkan tapi sistem tidak merespon. Sama ketika kita mundur dengan sensor parking. Ketika masih 2 meter, 3 meter, bahkan ketika sensornya belum menangkap sesuatu, dia tidak akan berbicara. Tapi begitu sensornya sudah mendeteksi ada sesuatu, dia melaporkan ke sistem, sistemnya memberi notifikasi kepada kita. Sebagai akhir ya, sudah 1 jam. Sebagai akhir, kita lihat di sebelumnya, kira-kira apa saja sih yang bisa kita jadikan sebagai parameter? Nah, di sini ya. Nah, ini. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita jadikan sebagai parameter? Yang pertama adalah cash. Kenapa kok cash ditaruh di paling atas? Karena cash adalah ability to perform. Ya, Lomobli mengatakan Anda, bisnis Anda bisa tetap hidup walaupun tidak punya profit. Gitu ya. Rugi terus bisnisnya, tapi bisnisnya masih akan jalan. Tapi Anda atau bisnis Anda tidak akan bisa hidup ya, kalau tidak punya cash. Nah, jadi otomatis cash menjadi sesuatu yang penting untuk dikontrol. Kita bikin range-nya, ada range aman, ada range resiko, ada range bahaya. Kita bikin seperti itu. Bahkan kalau kita ingin membuat kategori yang lebih kompleks lagi, Pak, saya kalau cuma 3 kategori kurang, Pak. Saya mau bikin 5 kategori. Kategori hijau, kategori kuning ya. Misalnya hijau muda, terus kuning, habis itu merah muda, baru merah. Kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Selama itu memberikan manfaat. Cash condition kita juga bisa melihat dari ketersediaan proporsi cash terhadap neraca. Jadi misalnya kita lihat common size-nya si cash itu, dia berapa persen sih harusnya? Cash itu kita
kita posisikan di berapa persen kalau kita mau aman. Misalnya kita letakkan di untuk kondisi saat ini kita letakkan di 10-20% terhadap total aktiva perusahaan. Misalnya begitu. Maka ketika angkanya di bawah 10%, dia harus bunyi. Ya. Sensornya harus mengaktifkan alarm. Alarmnya harus bunyi. Begitu bunyi, maka kemudian kita bisa bersikap. Contoh lain, kategori yang bisa masuk ke dalam cash, ini adalah kaitannya antara OCF dengan net profit. Kadang-kadang kita punya banyak duit, tapi kita nggak tahu duit itu apakah berkorelasi secara searah dengan keuntungan perusahaan kita. Bisa jadi hari ini kita banyak duit, tapi perusahaan kita bermasalah. Ya, bisa jadi hari ini kita banyak duit, tapi perusahaan kita bermasalah. Banyak contoh kasusnya, ada yang dia bisa bisnisnya tiba-tiba besar, lalu kemudian tiba-tiba orangnya hilang karena duitnya orang dipakai. Ya. Ada juga travel misalnya, dia jualan laku keras gitu kan, tapi bisnisnya bermasalah di akhir-akhir ini karena ternyata kondisi cash flow-nya tidak searah dengan kondisi profitnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kondisi komparasi antara cash operating dengan investing dengan financing itu juga harus dikontrol, diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Kategori apa lagi yang bisa kita jadikan sebagai kategori sensor, yaitu kategori progres. Ya, progres. Progres ini artinya antara realisasi rencana terhadap hari. Ya. Bisa kita pahami bersama, hari itu tidak akan pernah bisa mundur. Kalau kita punya 30 hari di 1 bulan, maka 1 hari akan menggerakkan progress bar-nya. 1 hari akan menggerakkan progress bar-nya. Nah, progress bar akan berjalan terus ya. Sementara itu kita bandingkan dengan progress activity kita. Jadi, waktu berjalan, tapi apakah pergerakan hasil atau result dari kegiatan kita juga ikut berjalan? Sebagai contoh, kita punya target omset 30 juta dalam 1 bulan, misalnya. Berarti 1 harinya harus 1 juta. Nah, begitu hari berjalan, 1 hari, maka satu progress bar terlewati. Ya. 1 progress bar terlewati, berarti sekitar 1/30. Sekitar 3% lah, kira-kira begitu. Lalu kemudian, hari kedua, hari ketiga, sampai akhirnya sampai di hari ke-10 misalnya. Sampai di hari ke-10, maka berarti sudah sekitar 33%. Nah, bagaimana dengan progress activity kita? Progress activity kita lihat, target 30 juta tadi itu, kita mendapatkan omset berapa dalam 10 hari. Kalau ternyata omsetnya hanya 10 juta, atau kita 10 juta berarti sama-sama 10 hari 10 juta. Kalau hanya 5 juta, berarti cuma dapat 16 sekian persen. Ya. Kalau misalnya cuma dapat 1 juta, berarti hanya dapat sekitar berapa? 3% sekian. Nah, di situ jarak antara progress activity dengan progress waktu, itu selisihnya kita jadikan sebagai range. Ya. Ini kalau misalnya masih selisih di 2-5%, it's okay. Tapi kalau sudah sampai selisihnya 10%, berarti harus ada evaluasi. Nah, kita bisa menjadikan itu sebagai kategori, ya, kriteria untuk menentukan kita mau pakai sensor bisnis dengan cara seperti apa. Lalu yang berikutnya lagi kita bicara tentang productivity. Ya. Kalau kita punya aset itu bisa menghasilkan penjualan seberapa besar. Maka ada yang disebut dengan aset turnover. Kita punya inventory itu bisa dipakai jualan seberapa besar. Maka ada yang disebut dengan inventory turnover. Kalau kita bisa memiliki mobil, ya, armada mobil misalnya, armada mobil itu mensupport seberapa besar. Kita punya mesin itu mensupport seberapa besar. Nah, ini bisa diukur. Ketika ini bisa diukur, maka kita bisa mendefinisikan. Kalau kondisinya begini, maka itu cukup. Kalau kondisinya di bawah ini, maka beresiko. Di atas ini, maka beresiko.
kondisi di atasnya lagi maka bahaya. Contoh, mesin. Mesin kapasitasnya misalnya 1 ton per hari. Lalu kemudian kita mendefinisikan progres. Ternyata kecepatan produksi tadi sekitar 1,2 ton per hari. Ya. Maka kita harus hati-hati. Karena mesin yang terlalu diforsir akan beresiko jangka panjang. Mesinnya bisa cepat rusak, mesinnya bisa cepat aus, ya, cepat panas temperaturnya, dan lain sebagainya. Sehingga nggak boleh terlalu cepat. Pun demikian juga nggak boleh terlalu lambat. Jadi ini mesin kapasitasnya 1 ton per hari. Kenapa kok cuma 200 kilo produksi sehari? Itu juga menjadi kondisi yang harus kita perhatikan. Nah, di situ ada kondisi zona aman, ada kondisi zona resiko, dan ada kondisi zona bahaya. Bapak Ibu sekalian, silakan mulai mendefinisikan kriteria apa yang harus dibutuhkan untuk kita buat sensor bisnisnya. Lalu kemudian angka berapa yang paling cocok untuk kita masukkan sebagai pembatas di sensor bisnis tersebut, yang mana kemudian kita akan semakin mudah untuk mengendalikan bisnis kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Kang Rian. Kang Rian Martin, masih ada nggak di situ? Ada. Ada ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau rekan-rekan pengen tahu cara bikinnya, bisa nanti kita bahas di kesempatan berikutnya, Kang Rian. Ya. Ya, ini minimal kita menggambarkan dulu. Harusnya kalau sudah punya dashboard sendiri, sudah bisa bikin sendiri itu, Kang Rian. Bisa menentukan sendiri, bisa mengadjustment sendiri ya, kira-kira perusahaan saya ini tentang proporsi dari cash-nya berapa persen enaknya, di angka berapa sampai angka berapa. Ya. Misalnya current ratio-nya mau di angka berapa. Terus terkait masalah profitabilitas ya, mau net profit margin-nya di angka berapa, mau gross profit margin-nya di angka berapa. Nah, di situ kita bikin, berarti ada setidaknya range area hijau, range area kuning, range area merah. Solvability terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan utang jangka panjangnya. Kira-kira ini perusahaan bermasalah nggak dengan utang-utangnya? Nah, itu yang kemudian harus dikontrol. Yang ngontrolnya itu nggak perlu mantengin seperti mantengin angka yang bergerak sedikit kita langsung tahu ya. Kita cukup melihat batasan. Selama angkanya masih di tengah-tengah situ, nggak usah diamati, ngabisin waktu. Yang kedua, tim kita nggak bisa bertanggung jawab pada kondisi tersebut. Tim kita tidak bisa berimprovisasi, menghadirkan inovasi, ya, melakukan terobosan keputusan, karena setiap ada perubahan kita langsung hadir. Setiap ada perubahan kita langsung hadir. Dan itu untuk bisnis yang berorientasi besar menjadi tidak menarik. Kira-kira itu Kang Rian Martin yang bisa kita bahas ya. Sudah melebihi 15 menit ya dari waktu yang diberikan. Oke, Coach Salim terima kasih luar biasa. Ini 1 jam. Tapi 1 jam ini sebetulnya saya banyak geleng kepala ya. Karena sejauh ini ya kita berbisnis tapi mungkin kita tidak punya sensor bisnis. Lebih parah lagi bukan hanya sebatas sensor bisnis, analisa laporan keuangannya pun nggak punya. Atau lebih parah lagi laporan keuangannya pun nggak ada. Jadi kita lebih pakai intuisi aja, kayaknya ini bisnis lagi bagus, ini kayaknya bisnis lagi nggak bagus. Itu hanya berdasarkan intuisi atau rasa-rasanya. Padahal ini kan ternyata bisa jadi bisnis kita dan bisnis teman-teman semua saat ini bisa jadi kita dalam situasi aman atau situasi yang beresiko atau situasi yang berbahaya. Cuman persoalannya adalah kita tidak punya alat ukurnya, tidak punya sensornya, sehingga mungkin ya kita bisa jadi orang-orang yang justru terlalu paranoid ketika target-target keuangan tidak tercapai, atau justru malah kita terlalu santai. Ya. Ini akan menjadi sebuah beresiko. Dan ternyata memang tidak selalu bahwa bicara keuangan itu harus selalu dipantau terus. Ada kalanya memang, ya tadi kita analoginya bagus teman-teman. Analoginya ketika kita lihat dashboard mobil, kalau speed itu mungkin harus dipantau karena jangan-jangan kita kebablasan. Ketika kita bicara bensin ya kita mungkin lihat sesekali kan begitu.
Tapi kalau kita bicaranya oli, ya nggak bisa kita pantengin terus. Oli itu ya baru kalau ada indikator merah, baru kita harus segera ke bengkel, kan begitu. Ya, ya. Ini analogi-analogi ini saya kira mungkin saya menyimpulkannya begitu ya, Coach ya, kurang lebihnya ya. Ya. Dan ada beberapa pertanyaan nih, Coach, kayaknya yang perlu kita diskusikan juga. Tadi pertanyaan dari teman-teman satu aja nih, ada satu dulu. Mana? Sebentar. Bagaimana menentukan zona range aman dari perusahaan kita? Dasarnya bagaimana? Apakah disesuaikan dengan target pendapatan yang saya tentukan atau bagaimana? Ini langsung dibalas dulu, Coach. Moga. Siap. Baik. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian ya. Yang bisa mendefinisikan aman dan tidak itu adalah kita sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya saya mengendarai mobil, ya, kalau mobil itu ternyata kecepatannya sudah di atas 100, mungkin bagi sebagian kalangan itu sudah masuk kategori berisiko. Tapi bagi saya mungkin masih kategori aman, kira-kira seperti itu. Artinya zona aman seseorang itu berbeda-beda antara satu yang dengan yang lain. Contoh lagi, misalnya saya punya tim, saya mengetahui bahwa tim saya ini masih amatiran, kayak gitu kan. Nah, kalau masih amatiran, berarti kalau zona amannya dibikin terlalu luas, bisa-bisa nanti nggak terpantau ketika ada kendala yang tidak diinginkan. Sehingga dilatih dengan zona aman yang relatif sempit dahulu. Sehingga begitu zona aman itu terlewati, masuk ke zona resiko, kita sudah hadir nongkrongin di situ. Ya, misalnya contoh nih, ada kemampuan sales kita yang ditarget, katakanlah tadi, contohnya 1 bulan itu 30 juta. Ternyata sampai di hari kelima baru dapat 1 juta. Berarti selisih antara progres hasil dengan progres waktu makin jauh. Progres waktu sudah masuk di sekitar 16-17%, sementara progres dari capaian masih 1%, 3%. Nah, ini dengan semakin jauh ini berarti ada jarak. Nah, jarak itu kalau kita biarin terlalu jauh, jangan-jangan tim kita nggak mampu untuk mengantisipasi kalau tidak segera kita bantu untuk menangani. Nah, latihannya bisa pertama-tama kita hadir, kita tanyakan bagaimana Anda selaku finance punya ide nggak? Melihat kondisi ini bagaimana? Sikap Anda, bagaimana respon, reaksi? Kira-kira kalau Anda menjadi pengambil keputusan, kira-kira mau ngambil keputusan apa? Kita melakukan simulasi seperti itu, Kang Rian. Artinya simulasi ini tidak lantas mereka lakukan sendiri, tapi ada di forum meeting kita. Sambil kita rasakan, ini kira-kira tim kita ini ya, itu ngambil keputusannya itu menyampaikan ide keputusan itu dengan gemeteran gitu kan, atau dengan ragu-ragu ngomongnya ya antara keluar dan masuk, atau jangan-jangan dia terlalu nekat gitu. Kan ada tim kita yang slonong boy ya gitu kan. Jadi pokoknya kayak gini gampang Pak, kayak gini gampang Pak, kayak gitu kan. Nah, kita juga harus hati-hati dengan tim yang kayak begitu. Berarti kita juga harus hati-hati dengan tim yang aduh Pak, saya takut Pak, tim dikit-dikit takut. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Sehingga kemampuan kita mendefinisikan zona aman, pertama, ke kita sendiri. Seberapa mampu kita merespon cepat kalau tiba-tiba ada kondisi pergerakan yang ekstrim. Dari zona aman, tiba-tiba bergeser ke zona resiko, dan langsung berpindah ke zona bahaya. Secepat apa kita merespon? Itu penting untuk kita jadikan parameter. Ya. Yang kedua, kemampuan sistem kita di dalam melaporkan ke kita itu secepat apa. Ya. Jangan sampai informasinya itu minggu lalu, baru nyampe ke kita sekarang, baru kita kaget, kok di zona beresiko, kayak gitu. Padahal hari ini dia sudah ada di zona bahaya. Contoh kayak COVID nih ya. Ketika hari ini diketahui ada swab positif, sebenarnya itu sedang melaporkan 7 hari sampai 14 hari yang lalu. Bukan kondisi kemarin, bukan kondisi 2 hari yang lalu, tapi kondisi 6 hari, 7 hari yang lalu, bahkan sampai 14 hari yang lalu. Jadi kalau hari ini tiba-tiba ada positif 300 orang misalnya,
itu bukan orang yang terjangkit hari ini, tapi orang yang tesnya dilakukan di 7 hari yang lalu. Nah, sama Kang Rian, bisnis kita juga gitu. Seberapa mampu informasi real condition itu sampai di kita. Itu juga mempengaruhi kita mau membuat spare range-nya mau seperti apa. Yang pertama tadi kitanya meresponnya seberapa cepat apa tidak. Yang kedua, kecepatan sistem kita di dalam menginformasikan itu ke kita. Yang ketiga, kemampuan kita di dalam melakukan semacam penanganan. Jadi begitu kita merespon, kan harus ada keputusan yang diambil. Keputusan diambil kemudian menjadikan langkah taktis. Langkah taktis ini seberapa mampu tim kita bisa langsung connected sama kita. Jangan-jangan tim kita masih delay. Begitu kita bilang, ayo kita geser ke kanan. Ternyata tim kita masih ngerti nggak, masih kayak gitu. Ya, itu otomatis juga jadi pertimbangan. Artinya kemampuan kita, kemampuan reporting, kecepatan reporting, yang ketiga kemampuan akan respon dari tim kita untuk digerakkan. Nah, itu menjadi pertimbangan kita mau pakai range aman seperti apa. Nah, memang ada beberapa kriteria tertentu yang aman itu sudah menjadi standar publik. Contohnya kayak current ratio tadi ya, itu udah 1,5 itu udah umum di mana-mana. Tapi apakah harus 1,5? Enggak juga. Kalau kita tipikal bisnisnya itu keren gitu, mampu melakukan akselerasi dengan cepat, mampu berzigzag ya, mampu ibarat nyetir mobil itu bisa ngepot-ngepot. Kalau kita nyetir itu bisa late braking. Late braking itu jadi pembalap kalau mau belok itu kan nggak langsung ngerem dari jauh-jauh, dari kejauhan. Dia ngerem dari sekian meter menjelang belokan dan kemudian dia melakukan late braking. Semakin late braking, semakin sedikit energi yang harus dihilangkan karena dia ngerem tadi. Kalau ngerem dari jauh, berapa detik waktu terbuang. Nah, seperti itulah. Kalau misalnya owner bisnisnya late breakingnya itu terlalu mepet, sementara kemampuan mengendalikannya dia pas-pasan, ya tembus Mas. Jadi langsung bablas ke gravel. Ya, dari jalan harusnya belok, dia late braking, ternyata dia nggak mampu kendalikan. Ya akhirnya mobil akan terpelanting keluar. Sama, kita juga gitu. Kalau bisnis kita, misalnya kita mau melakukan late braking, cek dulu keahlian kita ini seberapa mampu di dalam mengendalikan kendaraan yang berbentuk bisnis ini. Jadi ini sangat bervariasi tergantung masing-masing dan biasanya kita menentukan itu nggak bisa langsung detik itu juga, Kang Rian. Kalau saya biasanya dimintain saran gitu, pasti ada menghimpun dahulu. Kemampuannya bagaimana, historinya bagaimana, terus kemudian coba di-adjust dengan range yang relatif safe gitu ya. Sampai kemudian makin lama makin kita makin berani seperti itu. Itu Kang Rian. Oke, jadi aman atau tidak tergantung kepada kita. Dan kalau kita ngomongin di sini target pendapatan, misalnya ada pertanyaan, yaitu target pendapatan kan salah satu yang harus dijadikan sebagai alat ukur ya. Betul, gitu kan? Betul. Tidak selalu ada pendapatannya. Bahkan mungkin biaya itu juga harus kita hitung. Pertanyaan berikutnya, Coach. Ya. Bagaimana cara mengetahui, ini sudah terjawab saya kira, cara mengetahui perusahaan dalam range aman untuk jasa pendidikan mungkin. Ini kayaknya spesifik nih, jasa pendidikan, bertempat di mall dengan ketentuan perpanjangan sewa setiap 1-2 tahun. Tiap 6 bulan 1 tahun pertama harus membutuhkan banyak modal. Ini kayaknya studi kasus langsung, Coach. Ya, boleh? Ya, itu nanti bisa didetailkan kalau ada ini ya, interaksi berikutnya ya. Oke. Jawabannya saya tetap sama secara umum ya. Secara umum tetap sama. Range aman ini kembali kepada kita, kembali pada case yang terjadi. Contoh. Kayak tadi ya, dalam kondisi normal, kita berani untuk membangun buffer cash itu bahkan sampai di angka yang sangat tipis. Bahkan bisa berani cukup di 20 juta misalnya. Nah, ketika kita menghadapi kondisi yang sedang ekstrim, maka kita nggak bisa terlalu berisiko seperti itu. Maka kita harus melebarkan. Nah, itu juga dengan blank spot kita mempengaruhi, dengan
ketidaktahuan kita juga mempengaruhi. Nah, kalau di kondisi pandemi ini memang dari awal sebelum masuk bulan Maret, saya sudah teriak-teriak ke teman-teman, pertahankan cash seperti itu. Kenapa? Karena begitu ada kondisi yang relatif ekstrim, maka yang pertama adalah cash-nya harus aman, yang kedua leadernya turun. Sama kayak kita misalnya punya mobil ini ya, mobil yang bisa otomatis gitu. Begitu jalanan sudah menjadi tidak menarik untuk dia jalan secara otomatis, atau pasar misalnya, tiba-tiba ada anak nyelonong, tiba-tiba ada sepeda lewat gitu. Nah, yang seperti ini bisa jadi responnya sensor sama responnya kita cepetan kita. Responnya sistem sama responnya kita cepetan kita. Nah, dalam kondisi itu kita langsung mengganti menjadi mode manual. Jadi kita handle sendiri, kita tangani sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana kalau pengen aman di jasa pendidikan, ya kembali lagi ke case-nya. Case-nya yang dihadapi seperti apa? Apakah kondisi lagi memang aman, kondisi lagi berjalan seperti pada umumnya, atau dalam kondisi yang seperti ini? Maka parameter yang tadinya cukup 3 kita pakai ya, misalnya, begitu kondisi seperti ini, parameternya dibanyakin. Ya. Tadinya, sebenarnya parameter ini kan banyak, ada 100 misalnya. Tapi yang 97 itu tim kita yang ngurusin. Sistem software kita yang menghandle. SOP kita yang menjalankan. Kira-kira seperti itu. Baru ketika 3, itu kita yang harus terlibat di sana. Nah, sebaliknya, kalau kondisi sedang tidak seperti biasanya, maka yang tadinya 97 itu dihandle oleh sistem, oleh tim, ya, oleh software kita, maka kita bikin relatif bisa di-adjust, relatif bisa manual. Misalnya penjualan, biasanya yang lain itu, misalnya toko A itu dibolehin ngutang ya, sampai pagu tertentu. Begitu masuk kondisi begini, pagunya langsung dicoret. Nah, itu kan adjustment kita kan, hingga toko tersebut udah nggak bisa beli secara tempo lagi ke kita, harus bayar tunai. Kenapa? Kondisinya sedang begini. Oke. Secara umumnya begitu. Berarti sensor bisnis itu bisa jadi berubah juga indikator-indikatornya ketika memang situasi itu berubah ya, situasi lingkungan itu berubah ya. Betul. Oke. Ada 2 hal terpenting yang harus kita amati, Kang, di sensor bisnis itu. Yang pertama adalah sensornya itu sedang berfungsi apa tidak. Oke. Nah, jadi kita sudah telanjur bikin sensor ya, menentukan sensor, dan ternyata sensornya rusak. Padahal kita berasumsi bahwa ini baru bunyi kalau begini. Nah, itu bisa bahaya. Makanya walaupun sebenarnya itu sudah bisa berjalan sendiri, tapi harus sering-sering kita lakukan kontrol. Entah itu 1 bulan sekali, entah itu tetap memastikan apakah sensornya itu berfungsi apa tidak. Yang kedua, apakah sensornya itu reliable dengan kondisi yang sedang dihadapi apa tidak. Ya. Nah, jadi 2 hal itu yang mempengaruhi apakah kita melakukan adjustment atau tidak dengan sensor yang kita sudah bangun tadi, Kang Rian. Ya. Ini mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Coach? Siap. 2 pertanyaan lagi. Oh ya, Bapak Ibu, jangan beranjak dulu. Nanti saya mau kasih sebagai take away, bukan take away, hadiah dari saya bagi Bapak Ibu semua yang tetap bertahan. Ada dua buku yang ingin saya bagikan, tapi nanti di belakangan, jadi jangan pergi dulu nih. Ya. Pertanyaan ketiga nih, Coach, atau 2 pertanyaan terakhir. Ya. Sudah bikin sensor, yes, aman-aman aja, tiba-tiba gerbong besar lewat, ya mungkin termasuk COVID-19 dan segala macam. Ya, ini kita bagaimana menghadapi ini? Ya otomatis gini, kita ini kan memiliki area yang harus kita ketahui, kan. Ya. Jadi secara bisnis, katakanlah dia merupakan rutinitas yang terjadi sehari-hari. Ya. Nah, secara kondisi sosial politik, kondisi tren yang ada di dunia, kondisi hal-hal yang sifatnya makro, itu pemilik bisnis wajib mengikuti. Yeah. Artinya apa? Ketika ada kondisi COVID ini bukan lantas tiba-tiba. Dari bulan Januari sudah terjadi
informasi-informasi. Oke. Bahkan di Wuhan sudah terjadi, kita masih makan bareng di Padepokan Sigura-gura kan gitu kan. Ah, Masih ngobrol-ngobrol sama, dulu waktu saya masih ngobrol sama ini ya, sama Haji Akmar misalnya. Itu Haji Akmar sudah cerita di Cina itu begini, wah ini parah begini kayak gitu kan. Artinya menggambarkan seberapa ngerinya kondisi perubahan sosial ekonomi di sana. Tapi di kita belum terjadi apa-apa. Nah, disitulah maka kita sebagai pemilik bisnis harus memiliki wawasan yang relatif luas. Nah, termasuk pajak juga gitu. Seringkali kita menganggap pajak itu sebagai sesuatu yang mengagetkan, ya, sesuatu yang tiba-tiba. Padahal sebenarnya enggak. Pajak itu aturannya sudah ada, ya kan? Regulasinya sudah ada. Bahkan kalaupun muncul peraturan Menteri Keuangan, tidak langsung sekonyong-konyong bisa diterapkan. Ada ininya, ada jedanya antara itu keluar dengan diterapkan. Nah, proses yang seperti itu harusnya kita sudah lebih aware. Jadi ketika sistem itu menjalankan aktivitas sehari-hari, maka kita tidak tidur, Kang. Kita mengamati sesuatu yang sifatnya lebih global, lebih makro. Aturan-aturan yang akan menyebabkan kita bermasalah di sana harus kita ketahui. Misalnya kayak pajak. Siapapun pemain bisnis pasti ngerti pengusaha itu punya kewajiban pajak. Kan kayak gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang kita ini melupakan itu, sehingga di dalam menyusun cost structure di bisnis kita, komponen pajak itu nggak pernah dimasukkan. Nah, akhirnya tanpa sadar bisnis kita membesar. Begitu membesar, orang pajak akhirnya menjadi aware. Oh, ternyata ada bisnis ini nih kayak gitu. Datanglah ke perusahaan kita dan akhirnya diperiksa. Ternyata kita nggak pernah bayar pajak, kena lah besar. Nah, itu sebenarnya kendalanya tidak satu aspek aja, tapi banyak aspek yang agak panjang kalau dijawab dalam yang singkat. Cuman yang perlu saya highlight ya dari pertanyaan ini, kalau memang itu benar-benar terjadi ya, dan mengganggu cash flow, dampaknya cukup panjang, bagaimana mengantisipasi gerbong itu? Mengantisipasinya gini, Kang. Ketika tiba-tiba kita punya bayi nih, tiba-tiba bayi kita tuh lari kencang, dia ngelewatin zona kuning dan zona merah dengan cepat. Lalu kemudian si bayi itu tiba-tiba langsung jatuh. Nah, maka kita sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap bayi tersebut, kita harus memiliki dalam bawah sadar kita itu bahwa kita harus respect, harus responsif, responsif, merespon secara cepat, apa itu namanya. Jadi harus otomatis, jadi nggak melongo-melongo dulu, jadi nggak kaget dulu, terus tengar-tengar dulu, tapi harus bergerak secara cepat, menyelamatkan. Jadi begitu terjadi benturan, maka kita bukan kok ada benturan ya sambil duduk sambil perhatikan, tidak bisa gitu. Kita harus melakukan penyelamatan secepatnya agar tidak terjadi resiko kerugian yang jauh lebih besar. Jadi harus kayak gitu kira-kira. Oke. Ya, memang kalau ngomongin 1 jam, 1,5 jam termasuk diskusi, kayaknya memang tidak cukup ya kalau kita mau sampai ke detail tentang sensor bisnis ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih, Coach, malah. Siap. Sebetulnya membuat sensor bisnis itu kalau kita bisa secara mandiri atau harus didampingi, dan prosesnya butuh waktu lama nggak? Oke. Untuk bisa bikin sensor bisnis, itu yang pertama kita harus memastikan angka-angka yang hadir itu memang benar-benar berasal dari kegiatan yang sudah reguler. Ya. Berarti dari database lama ya. Bikin sensor bisnis, tapi ketika ditanya, udah punya laporan keuangan belum? Belum. Ya. Ayo kita setapak demi setapak kan. Jadi kita melakukan yang step-step tadi itu. Jadi dari kegiatan transaksi bisa nggak diubah menjadi laporan keuangan. Nah itu dulu dibikin. Sampai kita bisa tahu neraca kita, laba rugi kita, arus kas kita ketika transaksi itu terjadi. Jadi hari ini ada transaksi, laporan keuangan kita bisa ketahui. Nah,
semakin cepat proses itu terjadi, maka semakin sempurna state awal, state 1. Lalu kemudian dari state 1 itu kemudian kita hadirkan dalam bentuk analisa. Iya. Di analisa ini kita menghadirkan parameter-parameter, kita menghadirkan rasio-rasio. Jadi, kalau kondisi begini, maka rasio solvabilitasnya begini, rasio likuiditasnya begini, rasio aktivitasnya begini, rasio cash-nya begini, rasio hutangnya begini, rasio inventorinya begini, dan lain sebagainya. Jadi, ada angka-angka yang bisa dihimpun sebagai indeks untuk kemudian kita bisa maju ke step yang berikutnya. Nah, step yang berikutnya, angka-angka tadi itu kan bergerak kan ada cenderung di state tertentu kan. Dia bisa naik turun, tapi kan di situ-situ aja. Nah, kita udah mulai bisa tuh kasih garis. Kita bikin tren selama 2 tahun terakhir, misalnya kayak gitu ya, kalau mau lama. 2 tahun terakhir, kita kasih garis, seret gitu. Kondisi paling atas sekian, kondisi paling bawah sekian, dan kita dalam kondisi yang aman ketika menjalankan itu. Maka barulah di situ kita bisa menentukan sebagai sensor. Nah, makin lama kita makin men-challenge bagaimana supaya sensor itu zona amannya semakin melebar, zona amannya semakin melebar. Kira-kira begitu Kang tahap-tahapnya. Jadi dimulai dari memiliki keuangan yang tertata rapi, bisa bikin laporan keuangan, bisa menganalisa, keluar indeks-indeks keuangan, rasio keuangan, baru sensor bisnis ini bisa kita hadirkan. Jadi yang belum punya laporan keuangan, pencatatan paling tidak, bikin catatan keuangan, yang sudah dibuat catatannya, dibuat laporannya, yang sudah punya laporan mulai naik ke kemampuan menganalisa, yang rasio-rasio tadi. Kalau sudah rasio-rasio itu, kemudian kita buat sensor-sensor bisnis, di mana kita tahu bahwa bisnis kita dalam kondisi aman, bahaya, atau beresiko gitu ya Coach ya? Ya, insya Allah tepat sekali Kang. Ya, saya jadi paham, karena sejauh ini ngerti gitu. Coach, ada ini apa semacam survei atau apa tadi ke teman-teman jadi? Ya, nanti di grup aja ya kita. Oke. Barangkali ada yang kepengen tahu lebih jauh gitu ya. Nanti Kang Rian atur deh supaya bisa berkelanjutan atau kayak gimana agar yang kita omongin hari ini tuh ada hasilnya secara nyata. Ya. Saya sih berharap mungkin ada kelas lanjutan nih Coach, entah bagaimana nanti tesnya, kelas lanjutan ini yang terutama buat teman-teman yang sepertinya mungkin sudah punya analisa tapi tidak punya sensor nih. Iya. Kan begitu ya, ini kayaknya mungkin perlu nanti kita bisa tanyakan atau tawarkan ke teman-teman lewat grup. Jadi teman-teman sekalian, diskusi kita saya kira nanti tidak hanya berhenti sampai sini. Kita nanti akan terus untuk berdiskusi terkait dengan, ya kalau dibatasi waktu, memang Zoom ini dibatasi waktu, mungkin kita bentar lagi juga masuk asar ya, nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Dan Coach Salim, terima kasih sudah berkenan berbagi dengan kita. Coach Salim tidak harus keluar dulu, saya pengen bagi-bagi kisah dulu ini. Oh ya, silakan. Teman-teman sekalian, di tangan saya menulis buku, judulnya HRM 4.0. Saya ada 2 buku yang mau saya bagikan sebagai giveaway kepada teman-teman sekalian. Tetapi sebelum kita masuk ke giveaway ini, sambil nunggu ya, mungkin ini ada guru saya nih Pak Jos Herman di sini, mungkin bisa memanfaatkan forum nih Coach Jos Herman. Ada yang ditambahkan terkait apa atau apa gitu Kak, Coach Herman. Sudah jelas sekali dan runut, jelas sekali dan sistematis. Saya kira excellent, Pak. Mas. Ya, mohon arahan dan bimbingan terus, Coach Herman. Ada sahabat saya, Mr. Rocky. Ya, Mr. Rocky, apakah masih ada di sana? Mr. Rocky Tambengi, hadir Coach Salim, hadir. Nah, ini pakar pajak nih. Jadi kalau rekan-rekan pengen tanya tentang resiko, teman-teman juga bisa mengikuti. Nah, ini bisa langsung ada Mr. Rocky Tambengi. Sambil nunggu
hostnya tiba-tiba keluar. Mungkin nyiapin buku lebih banyak gitu kali. Sambil saya lihat-lihat, wah ada Mas Firman. Mas Firman ini juga sangat ahli di bidang financial management. Ya. Mas Firman, apa kabar Mas Firman El Hakim? Baik, Coach. Ya, ini juga sangat layak ya untuk financial management. Silahkan nanti menghubungi juga jika mau. Terus ada siapa lagi nih? Ini kebanyakan pakai tulisan. Wajahnya tidak hadir ya. Sambil menunggu Coach. Yang Coach Salim ya. Ya. Coach, itu Sudah yang masuk? Yang saya japri itu Coach mungkin perlu sendiri aja ya. Oh iya ya. Habis ini Mr. Ya. Dokter. Itu kalau dibahas di sini sayanya yang apa? Nggak tega. Ntar deh kita bahas habis ini ya. Insyaallah. Ingetin saya kalau memang kadang-kadang lupa untuk menjawabnya. Oke, siap Coach. Sambil nunggu Kang Rian Martian ya, saya ini juga nggak ada masalah ya, bersedia kalau rekan-rekan punya keluhan apa gitu, bisa diskusi sama saya, selama saya masih bisa membantu, insya Allah akan saya bantu. Ya, ini tampilannya kayak planet ini. Nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya, karena tiap hari pasti ada pertanyaan. Jadi kadang-kadang kalau yang tanya nggak ngejar, itu kelewatan. Ada tampilin videonya. Ketumpukan. Ini kita tunggu sampai jam berapa nih? Saya coba japri dulu ya. Rekaman kali ini dikirim. Ya, ini rekamannya insya Allah akan diedit dikit ya, supaya nggak terlalu besar ukurannya. Nah, ini Kang Rian sudah masuk. Halo Coach. Ya, sorry tadi agak lupa, saya nggak nyolokin laptop ternyata. Selesai kedengeran ya? Kedengeran. Saya kira ngumpulin buku jadi banyak gitu yang mau dibagikan ke rekan-rekan di sini. Kedengeran suara saya ya? Sangat jelas, Kang Rian. Oke. Jadi saya ulang Coach, jadi ada dua buku, teman sekalian ini saya tulis tahun 2019 tentang bagaimana mengelola milenial HRM 4.0. Saya siapkan dua nih. Satu untuk yang tadi bergabung dengan grup WA yang duluan. Gitu ya. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, ini tadi yang penanya Coach. Kira-kira nggak? Kira mungkin pertanyaannya paling keren menurut Coach Salim, kira-kira siapa? Ya. Kalau pertanyaan paling keren itu keren semua ini sebenarnya. Nah itu di antara yang keren-keren itu ini. Jangan-jangan pertanyaan yang paling keren Kang Rian sendiri. Nah itu nanti berarti kalau nggak diumumkan sekarang paling nggak di grup ya Coach? Ya. Itu pertanyaan tentang ini. Jadi dari pertanyaan tentang terkait modal awal yang harus dikaitkan dengan sewa. Nah, itu pertanyaannya langsung ini pendidikan tadi ya? Itu bisa masuk kategori pertanyaan yang butuh jawaban panjang. Gitu. Karena butuh jawaban panjang, makanya nggak saya jawab, tapi mungkin untuk untuk menghibur ya, bisa diberi giveaway dari Kang Rian. Oke. Baik, teman-teman ada itu dua ya. Satu pilihannya Coach Salim, satu dari kami Super Personality Institute. Dan mungkin sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Pertama, diskusi kita akan terus jalan di grup. Kemudian yang kedua, video. Ini saya akan upload di YouTube tapi diedit dulu. Dan mungkin nanti linknya saya akan buat di room pembelajaran di Super Personality Institute.
Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, nanti silakan untuk login member di supersonality.com. Nanti di situ ada course dan rekamannya kita taruh di course itu. Jadi biar tersimpan dan mungkin Bapak Ibu semua tidak kesulitan untuk mencari Dan nanti di situ di course itu ya nanti kita akan juga informasikan lewat grup juga untuk alamat. Dan yang ketiga terakhir nih pengumuman dari kita, insya Allah hari Sabtu kita ada kelas, Bapak Ibu, ini desain sprint hari Sabtu ya. Desain sprint ini penting untuk bagaimana kita mendesain produk, kemudian produk jasa atau bisnis kita dalam waktu kurang dari 5 hari. Nah ini nanti mungkin informasinya juga silahkan nanti bisa saya sudah siapkan slide-nya, tapi karena tadi laptopnya mati, jadi tidak tekan di sini. Baik, saya kira mungkin itu teman kita. Terima kasih bisa ikut menyimak dan diskusi luar biasa dengan kita. Terima kasih Coach Salim sudah dipilih. Nah itu udah ada langsung ucapan terima kasihnya. Coach Salim sekali lagi kami ucapkan terima kasih Coach. Ya, terima kasih kembali Kang Kita Rian. tunggu kita tunggu di kelas-kelas berikutnya. Saya yakin ilmunya masih sangat banyak yang belum kita dapatkan. Dan tentu saja kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ikut menarik ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke tema-tema berikutnya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kelas-kelas kita berikutnya. Mari kita tutup dengan baca lafaz basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sama-sama.